yang bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya Suster Igneosa Kevi, Kepala Sekolah SD Katolik Kanusa Kupang, akan berbagi praktek baik pengimbasan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka adalah inisiatif dari pemerintah untuk memberikan kebebasan dan kreativitas kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan program pembelajaran yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Tahun 2021-2022, kurikulum hampir diimplementasikan ke 2.500 sekolah yang terprogram dalam sekolah penggerak. Mulai tahun ajaran 2022-2023, satuan pendidikan dapat memilih mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. Sebagai sekolah penggerak Angkatan 1 yang sudah dibekali dan sudah pada tahap mandiri berbagi, tergerak untuk membagikan pengalaman dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka tersebut kepada sekolah lain melalui kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum merdeka. Adapun rangkaian materi yang disampaikan di dalam kegiatan ini antara lain pemahaman capaian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, penyusunan modul ajar, perencanaan berbasis data, menyusun proyek profil pelajar Pancasila, dan optimalisasi komunitas belajar dan PMM. Dan ini kami menemukan sekolah-sekolah dengan pilihan kategori yang berbeda-beda. Misalnya, yang memilih mandiri belajar kami temukan pada sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Kupang, seperti SD Impres Bokong 1, SD Negeri Wesusu, SD Negeri Bokong 2, SD Negeri Bijasahan, SD Negeri Sonrain, SD Negeri Burain 1, SD Impres Burain 2, dan SD Negeri Retrain. Sekolah yang memilih mandiri berbagi adalah SD Kristen Harmoni Kota Kupang, SD Katolik Rosa Mistika, SD Impres Nasif Anar, SD Kristen Generasi Unggul, SD Katolik Don Bosco 4, dan SD Kristen Harmoni. Tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah sekitar dan di kabupaten ini mencakup beberapa aspek. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman dan kebutuhan dari tingkat perkembangan setiap sekolah yang kami kunjungi berbeda-beda. Setiap sekolah memiliki karakteristik yang unik, termasuk perbedaan dalam fasilitas, sumber daya manusia, kurikulum, dan masalah-masalah spesifik yang dihadapi, seperti yang pertama, belum siapnya sumber daya manusia atau guru untuk berani bereksplorasi, berinovasi, dan berkreasi sesuai kebutuhan sekolah dan siswa sebagai pilar utama pelaksanaan kurikulum merdeka dalam melakukan perubahan karena terbatasnya kemampuan guru dalam memahami IKM. 2. Semua guru belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang materi kurikulum merdeka dan tidak tahu bagaimana menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, asesmen, dan P5. 3. Sekolah yang memilih mandiri berubah menggunakan perangkat ajar yang disediakan pemerintah mengalami kebingungan dan tidak paham cara penyusunannya. 4. Sarana dan prasarana kurang mendukung untuk segera melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini mengharuskan tim dari sekolah untuk dapat beradaptasi dengan cepat dan fleksibel terhadap kebutuhan yang berbeda-beda di setiap lingkungan sekolah yang kami kunjungi. Dari situasi dan tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah imbas di atas, maka kami sebagai narasumber berbagi praktek baik pengimbasan implementasi kurikulum merdeka melakukan beberapa langkah. Yang pertama, membentuk tim pengimbasan. Tim dipilih dari guru komite pembelajar dan guru yang memiliki kemampuan dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, membuat jadwal.
Yang ketiga, tim kami menyederhanakan materi agar sekolah Imbas dapat memahami dan langsung melakukan pendampingan dan melakukan penyusunan kurikulum operasional sekolah yang diawali dengan melakukan bersama analisis lingkungan belajar dan analisis kebutuhan satuan pendidikan menggunakan analisis SWOT. 4 sekolah yang sarana dan prasarana kurang mendukung, tim kami mengajak mereka untuk melakukan analisis lingkungan belajar dan analisis kebutuhan satuan pendidikan terlebih dahulu menggunakan analisis SWOT. Yang kelima, tim kami melakukan kegiatan follow up dan pemantauan pada sekolah Imbas terkait sejauh mana penyusunan perangkat ajar kelima dan asesmen, serta melakukan evaluasi dan perbaikan. Yang keenam, sekolah Imbas mengirimkan hasil penyusunan kurikulum dan perangkat ajar, dan tim kami melakukan evaluasi dan catatan perbaikan. Refleksi, dampak atau hasil. Dampak atau hasil dari pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka adalah sekolah dapat menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Guru dapat memahami bagaimana cara menyusun perangkat ajar. Guru dapat membuat modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan dapat melakukan asesmen. Berikut adalah kesan dari sekolah-sekolah Imbas kami. Safe, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Oftensius Sabaat. Saya dari SDK Rosanistika. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam proses perkembangan yang kami dapat dari in-house training dari SDK Kanosa, dampak positif bagi saya sangat tertarik dan juga menambah wawasan saya menjadi guru yang baik dan juga menambah pengetahuan saya dalam mendidik murid-murid dalam perkembangan sama. Terima kasih. Dampak pendampingan PMM bagi saya, yang pertama itu merupakan pengalaman baru untuk saya terutama, dan yang kedua lewat pendampingan PMM pengetahuan saya juga semakin bertambah lewat aplikasi yang ada di PMM, terutama dalam pelatihan mandiri. Kemudian yang ketiga, saya bersama teman-teman kami berkolaborasi dan kami mampu menghasilkan sebuah aksi nyata yang tentunya dampak kedepannya adalah juga akan memotivasi kami, terutama saya, dalam meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam kualitas pembelajaran di kelas yang tentunya berdampak atau berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Sudah. Inilah presentasi pengimbasan kurikulum Merdeka dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.